Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai aturan di ujian seleksi P3K Guru tahap yang kedua. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama dan juga guru swasta ataupun lulusan PPG bisa simak terus video ini agar nantinya tidak salah dalam memilih formasi ataupun tidak salah dalam menentukan kelolosan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua ini. Nah, kita langsung saja teman. Nah, ini dia teman-teman beberapa ketentuan di ujian seleksi P3K tahap kedua yang harus teman-teman ketahui. Kita lihat yang pertama, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi yang dimiliki. Nah, jadi nanti teman-teman guru honorer, baik itu guru honorer negeri yang tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama, guru swasta ataupun lulusan PPG, ini nantinya teman-teman memilih formasi di portal SSCSN yang masih belum terpenuhi, yaitu sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki, dan jika tidak memiliki serdik, maka digunakan ataupun disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Nah, jadi untuk ujian seleksi P3K tahap kedua, nantinya teman-teman tidak perlu membuat akun kembali. Jadi nantinya teman-teman hanya tinggal memilih formasi saja, yaitu formasi yang masih belum terpenuhi. Jadi seperti itu untuk pemilihan formasi di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kemudian poin yang nomor 2, peserta tidak dapat melamar di instansi lain. Nah, jadi ini dia teman, aturannya sama dengan ujian seleksi P3K tahap yang pertama, yaitu teman-teman hanya bisa melamar dalam satu daerah kewenangan ataupun masih dalam satu instansi, baik itu instansi kabupaten atau kota ataupun daerah kewenangan tingkat provinsi. Jadi seperti itu. Untuk sekolah tingkat TK, SD, dan SMP ini berada dalam satu daerah kewenangan, yaitu kabupaten atau kota. Nah, jadi teman-teman hanya bisa melamar di daerah kabupaten atau kota tersebut. Jadi disesuaikan ya teman, disesuaikan di mana tempat teman-teman mengajar, maka teman-teman hanya bisa melamar di instansi tersebut. Beda halnya jika teman-teman ini mengajar di tingkat SMA, SMK, ataupun di SLB. Nah, untuk SMA, SMK, dan SLB, ini daerah kewenangannya ini tingkat provinsi ya teman. Jadi teman-teman bisa melamar keluar daerah ataupun melamar di daerah lain asalkan masih dalam satu provinsi. Jadi seperti itu ya teman untuk pemilihan di tahap yang kedua. Kemudian yang nomor 3, peserta lulusan PPG melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Nah, jadi ini pelamar yang tidak menjadi guru ya teman, pelamar yang tidak honorer ataupun tidak menjadi guru, tapi dia memiliki sertifikat pendidik, maka pelamar ini melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Misalkan, pelamar ini berdomisili di Kabupaten Bondowoso, misalkan. Nah, jadi di tahap kedua nanti pelamar ini memilih sekolah yang berada di Kabupaten Bondowoso tersebut. Nah, jadi seperti itu ya teman, untuk guru honorer yang lulusan PPG. Kemudian poin yang nomor 4, diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2 dengan syarat memilih bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang sama dengan tahap 1. Nah, jadi ini dia teman, ini dia keistimewaan bagi guru honorer yang lolos passing grade di tahap pertama namun tidak mendapatkan formasi. Maka di tahap kedua nanti passing grade yang sudah didapatkan ini bisa digunakan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Syaratnya ini harus memilih jabatan yang sama dan juga bentuk satuan pendidikan yang sama. Jadi seperti itu. Jika di tahap pertama teman-teman memilih jabatan guru kelas di SD, maka di tahap kedua nantinya teman-teman juga harus memilih jabatan guru kelas di SD. Jadi seperti itu. Jadi nilainya ini bisa digunakan. Jadi misalkan walaupun di tahap kedua nanti teman-teman ini tidak lolos passing grade misalkan, tidak lolos passing grade tapi memilih bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang sama, maka teman-teman ini masih memiliki peluang besar untuk lolos teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman ini memiliki modal lolos passing grade di tahap yang pertama. Nah, jadi seperti itu ya teman, keistimewaan bagi guru honorer yang memilih bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang sama. Ini untuk guru honorer yang lolos passing grade di tahap pertama namun tidak mendapatkan formasi. Dan untuk memahami aturan di ujian seleksi P3K tahap kedua, di sini admin sudah membuat skema ya teman, skema pemilihan formasi di tahap yang kedua. Nah, kita misalkan di sini dalam satu daerah Kabupaten Bondowoso misalkan. Di Kabupaten Bondowoso ini misalkan ada SDN Mawar dan juga ada SMP Melati. Nah, jadi ini ada
dua bentuk satuan pendidikan yang berbeda ya teman, yaitu SD dan juga SMP, tapi masih dalam satu daerah kewenangan yaitu Kabupaten Bondowoso. Nah, misalkan ini ada salah satu pelamar ya teman, ada salah satu pelamar yang mana pelamar ini tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama karena tidak mendapatkan formasi. Dan pelamar ini lolos passing grade ya teman, lolos passing grade tahap pertama dengan nilai 540 dan dia memilih jabatan guru kelas SD. Nah, ketika di ujian seleksi P3K tahap kedua, maka pelamar ini akan memilih kembali formasi di tahap yang kedua. Nah, ketika memilih formasi, maka teman-teman harus mempertimbangkan passing grade ini. Teman-teman harus mempertimbangkan passing grade yang sudah didapat di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan nilai yang 540 ini, maka teman-teman harus melamar di SDN Mawar. Nah, jadi ini hanya sebagai contoh saja teman, SDN Mawar. Teman-teman bisa melamar di SD-SD lain, misalkan SDN Melati, SDN 2, SDN 3, SDN 4, dan lain sebagainya, asalkan masih dalam satu daerah kewenangan Kabupaten Bondowoso. Jadi seperti itu, jika ingin nilai ini digunakan di tahap yang kedua. Namun, jika di tahap kedua teman-teman misalkan memilih di SMP, misalkan ini ijazahnya S1 Pendidikan Matematika misalkan. Misalkan dia memiliki ijazah S1 Pendidikan Matematika dan di SMP Melati ini misalkan membutuhkan formasi guru matematika. Nah, jadi ini kan linear teman, linear melamar di SMP Melati. Nah, ketika guru honorer ini melamar di SMP Melati dengan jabatan guru matematika, maka nilai 540 ini sudah tidak berlaku lagi ya teman. Tidak digunakan lagi di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi nantinya ketika teman-teman melamar di bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang berbeda dengan ujian seleksi P3K tahap pertama, maka teman-teman harus berjuang lagi dari nol. Jadi seperti itu ya teman. Nah, jadi antara guru kelas SD dan juga guru matematika ini berbeda passing grade ya teman. Berbeda passing grade dan juga berbeda soal. Jadi nilai passing grade ini tidak bisa digunakan. Jadi seperti itu. Jika teman-teman memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang berbeda. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahap pertama, namun tidak mendapatkan formasi, maka saran admin, lebih baik teman-teman memilih bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang sama dengan ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Karena nantinya teman-teman ketika tidak lolos passing grade, maka teman-teman ini akan terbantu dengan nilai passing grade di tahap yang pertama. Jadi walaupun di tahap kedua nanti tidak lolos passing grade misalkan, maka teman-teman ini sudah memiliki lolos passing grade. Jadi peluang lolos ini masih terbuka ya teman, masih terbuka. Misalkan nantinya teman-teman melamar ke sekolah yang tidak ada saingannya. Nah, jadi ini kan otomatis sudah lolos teman, otomatis sudah akan lolos karena tidak memiliki saingan dan memiliki modal lolos passing grade di tahap yang pertama. Nah, jadi ini dia teman-teman keistimewaan bagi teman guru honorer yang memilih bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang sama dengan ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.